Kita lihat ke contoh 73 di buku. PT ABC memberikan jasa perbaikan elektronik, salah satu komponennya adalah komponen X12. Nah, kemudian menggunakan komponen X12 sebanyak 200 unit setiap hari, diperlukan waktu selama 7 hari. Ditanya kapan persediaan akan dipesan kembali. Nah, waktu pemesanan kembalinya adalah jangka waktu perolehan sejak pesan sampai datang. Di soal ini adalah 7 hari. 7 hari, kemudian penggunaan komponen X12 per hari adalah dari soal 200 unit. Jadi dia akan pesan ketika persediaan mencapai 7 hari kali 200 unit per hari, 1400 unit. Jadi kalau persediaan sudah mencapai 1400, maka perusahaan harus segera memesan kembali. Kalau tidak, nanti ada kemungkinan barangnya belum datang, perusahaan tidak memiliki persediaan, maka akan terjadi yang disebut dengan istilah stock out cost tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, persediaan pengaman atau safety stock. Ya. Jadi, untuk mengatasi adanya stock out cost ini, perusahaan harus menyimpan sejumlah persediaan tertentu yang disebut dengan istilah safety stock atau persediaan pengaman. Jadi persediaan pengaman gunanya untuk menghindari stock out cost. Namun harus diingat, karena harus menyimpan persediaan lebih, berarti ada biaya penanganan persediaan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, berarti di sini perusahaan harus menentukan persediaan pengaman yang optimum dicapai pada kuantitas yang menghasilkan jumlah biaya tahunan yang paling rendah karena adanya stock out cost dan ada biaya penanganan persediaan. Jadi meskipun memegang persediaan pengaman mengurangi stock out cost, tapi juga ada biayanya yang muncul, yaitu biaya penanganan persediaan. Oke, contoh di sini misalnya ilustrasinya, PT Berjaya Abadi melakukan pemesanan sebanyak 10 kali per tahun. Biaya atas kekurangan persediaan adalah 60.000, biaya penanganan persediaan adalah sebesar 1.000 per unit. Ini tingkat persediaan pengamannya dan ini probabilitas terjadi kekurangan persediaan. Maksudnya, kalau perusahaan tidak punya persediaan pengaman atau nol, sama sekali nggak ada, maka kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan adalah 50%. Nah, kita lihat semakin besar jumlah persediaan pengaman yang disimpan, maka semakin kecil probabilitas kekurangan persediaan. Dalam artian perusahaan bisa menangani permintaan pelanggan dengan cepat karena memiliki tingkat persediaan pengaman yang tinggi. Namun jumlah persediaan pengaman yang tinggi berarti biaya penanganan persediaan juga lebih tinggi. Jadi biaya penanganan persediaan untuk 200 unit ini lebih besar daripada biaya penanganan 150 unit. Jadi semacam ada trade-off ya. Trade-off-nya adalah semakin banyak persediaan pengaman yang disimpan, kemungkinan kekurangan persediaannya atau stock out cost-nya semakin kecil. Namun semakin banyak persediaan pengaman yang disimpan, biaya penanganan persediaan juga semakin besar. Nah, dicari nanti titik temunya adalah bagaimana berapa jumlah persediaan pengaman yang bisa meminimalkan biaya stock out cost dan biaya penanganan persediaan. Nah, berikut ini adalah tabelnya. Kita mulai dari yang persediaan pengaman dalam unit 0, 100, 150, 200. Ini dapat dari mana? Dari soal. Kemudian probabilitas kekurangannya juga dari soal. Nah, sekarang yang kolom C. Kekurangan persediaan ini diperoleh dari kolom B 50%, contohnya untuk 0 unit, dikalikan dengan berapa jumlah pesanan per tahun. Nah, kita balik ke sini. PT Berjaya Abadi melakukan pemesanan sebanyak 10 kali per tahun. Berarti kalau dia 50% kekurangan persediaan kali pesanannya 10, dapatnya 50% kali 10 berapa? 5. Untuk yang 100, persediaan pengamannya kekurangan persediaannya 30%, probabilitasnya kali 10 berarti 3. Untuk yang 150 ada 10% probabilitas kali 10 jadi 1. Yang 200 5% kali 10 jadi 0,5. Oke. Nah, biaya kekurangan persediaan di kolom D ini adalah kolom C ya, dikalikan dengan 60.000. 60.000 dapat dari mana? Dari soal. Nah, biaya kekurangan persediaan adalah 60.000. Jadi, kalau
persediaan pengamannya 0, maka kekurangan persediaan per tahun adalah 5. 5 dikali dengan biaya kekurangan persediaan per tahun 60.000, berarti 5 kali 60.000 300. Kalau 100, 3 kali 60.000 180. Kalau 1 kali 60.000 60.000. Kalau 0,5 kali 60.000 30.000. Nah, biaya penanganan persediaannya di sini ini adalah kolom A dikali dengan biaya penanganan persediaan. Berapa ya contohnya di sini? Nah, biaya penanganan persediaan adalah 1.000 per unit. Jadi kalau dia tidak punya persediaan pengaman, maka tidak ada biaya penanganan persediaan, 0. Kalau dia punya 100 persediaan pengaman, maka biaya penanganan persediaannya adalah 100 kali 10.000 atau 100.000. Kalau dia 150, berarti 150 kali 10.000, 150.000. Kalau dia 200, 200 kali 10.000, 200.000. Nah, jumlah biaya ini yang kolom F adalah kolom D, biaya kekurangan persediaan, ditambah kolom E, biaya penanganan persediaan. Jadi kalau 0 unit persediaan pengaman, maka jumlah biayanya adalah biaya kekurangan 300, biaya penanganan 0, 300.000. Lakukan yang sama untuk 100, 150, dan 200. Nah, kemudian kita cari mana jumlah biaya yang paling minimal. Nah, kalau kita lihat di sini, jumlah biaya minimal terjadi kalau persediaan pengamannya adalah 150 unit, jumlah biayanya adalah 210.000. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki persediaan pengaman maksimal sebanyak 150 unit. Oke. Nah, ini contoh 74, hampir sama tadi kita lihat pemesanannya 25 kali, kekurangan persediaan 120.000, penanganannya adalah 2.000. Ini 0, jadi kalau di sini kekurangan persediaannya kolom B berarti 25 kali 40% 10, 25 kali 20% 5, 25 kali 10% 2,5, 25 kali 5% 1,25. Biaya kekurangannya berarti 10 dikalikan dengan 120.000, 1,2, 5 kali 120.000, 600, 2,5 kali 120.000, 300. Biaya penanganan persediaannya adalah 2.000 kali 0, 0, 2.000 kali 100, 200.000, 2.000 kali 150, 300.000, 2.000 kali 200, 400. Jumlah biayanya adalah kolom C plus kolom D. Jadi 1,2 plus 0, 600 plus 200. Nah, dari sini kita lihat jumlah biaya yang paling minimum adalah ketika persediaan pengamanan sebesar 200 unit, dapat 550.000. Jadi kalau perusahaan ingin memegang safety stock atau persediaan pengaman, contoh di sini, maka jumlah safety stocknya adalah harusnya 200 unit. Oke? Nah, sekarang kita lihat waktu pemesanan kembali dengan persediaan pengaman. Nah, tadi jangka waktu perolehan atau lead time adalah jangka waktu sejak pesanan diberikan ke pemasok sampai barangnya datang dari pemasok. Nah, tapi terkadang untuk menentukan jangka waktu yang tepat ini tidak mudah. Banyak hal yang bisa membuat jangka waktu ini menjadi tidak tepat waktu. Misalnya ada kondisi bencana, ada kondisi kerusuhan, ada demonstrasi yang menyebabkan terjadinya jangka waktu perolehan ini meleset. Atau yang sekarang ada wabah corona. Jadi waktu pemesanan kembali adalah jangka waktu perolehan dikali jumlah rata-rata pemakaian ditambah persediaan pengaman. Jadi kalau yang tadi sudah saya bahas itu diasumsikan waktu pemesanan kembalinya tidak ada persediaan pengaman. Kalau sekarang kapan harus pesan, kita harus memikirkan juga masalah persediaan pengaman. Oke. Nah, ini contoh ilustrasi waktu pemesanan kembali dengan persediaan pengaman. PT Pesona Abadi menggunakan bahan baku A rata-rata sebanyak 8 unit per hari, akan tetapi penggunaan maksimumnya bisa 15 unit. Jadi rata-rata dia pakai 8, tapi dia bisa pakai maksimal sebanyak 15 unit. Jangka waktu perolehan adalah 10 hari. Nah, gimana menghitungnya? Pertama kita hitung penggunaan maksimumnya adalah 15 unit per hari, dikurangi penggunaan rata-ratanya 8 unit per hari, dapat selisihnya 7. Dikalikan dengan lead time, jangka waktu perolehan 70, inilah jumlah persediaan pengaman.
Jadi gampangnya berapa penggunaan maksimumnya dikurangi penggunaan rata-rata kalikan lead time itu persediaan pengaman. Nah, waktu pemesanan kembalinya adalah jangka waktu perolehan yang normal 80 hari kali 8 unit pemakaian rata-rata ditambah 70 unit dari perhitungan sini. Maka kita dapat dia akan pesan ketika 150 unit. Oke. Nah, contoh di sini PT Jaya Perkasa menggunakan bahan baku C15 rata-rata 100 unit per hari. Penggunaan maksimumnya adalah 150 unit per hari, jangka waktu perolehan adalah 10 hari. Tentukan jumlah persediaan pengaman dan berapakah waktu pemesanan kembali. Jadi penggunaan maksimumnya kita dapat dari soal 150, penggunaan rata-ratanya adalah 100 unit, maka selisihnya 50, dikalikan dengan lead time-nya 10 hari, 10, maka jumlah persediaan pengamannya adalah 500 unit. Nah, waktu pemesanan kembalinya adalah jangka waktu perolehan kali jumlah pemakaian rata-rata 10 hari kali 100 berarti 1000 ditambah persediaan pengaman 500 dapat 1500. Oke. Nah, ini contoh yang berikutnya, PT Kriya Abadi menggunakan suku cadang A1 sebanyak 100 unit setiap minggunya, jangka waktu perolehannya 5 minggu dan maksimal 8 minggu. Jadi di sini yang bervariasi adalah jangka waktu perolehan atau lead time-nya. Rata-rata 5, maksimal adalah 8 minggu. Nah, berapa persediaan pengamannya? Jangka waktu atau lead time maksimumnya 8 minggu, dikurangi lead time rata-ratanya 5 minggu, dapat selisihnya 3 minggu. Dikalikan pemakaian rata-rata 100, dapat jumlah persediaan pengamannya adalah 300 unit. Nah, waktu pemesanan kembalinya adalah 5 kali 100 ditambah 300 persediaan pengaman dapat 800 unit. Nah, contoh 76 di buku PT Restu Abadi menggunakan bahan baku Y23 50 unit, kemudian lead time-nya 10 hari namun terkadang sampai 20 hari. Berapakah jumlah persediaan pengaman dan kapan harus memesan kembali? Nah, jangka waktu perolehan maksimumnya 20 hari, normalnya 10 hari, maka selisihnya 10. Dikalikan dengan pemakaian rata-rata 50, dapat jumlah persediaan pengamannya 500. Maka waktu pemesanan kembalinya adalah jangka waktu 10 hari kali pemakaian rata-rata 50, 500 tambah 500 jadi 1000 unit. Oke, sekarang kita masuk ke metode pengendalian bahan baku. Pertama, metode siklus pemesanan, order cycling method. Ditelaah secara periodik tentang berapa jumlah bahan baku yang ada dalam persediaan dan biasanya diikuti dengan melakukan pemesanan. Untuk bahan baku yang harganya mahal, siklus penelaahan atau analisisnya pendek dan dipesan dalam jumlah secukupnya. Untuk bahan baku yang harganya murah, siklusnya panjang dan dipesan dalam jumlah yang besar. Oke. Yang berikutnya adalah metode minimum maksimum atau min-max method. Metode minimum maksimum menetapkan tingkat persediaan minimum atas setiap elemen bahan. Apabila persediaan dari masing-masing elemen bahan mencapai tingkat minimum, maka dilakukan pemesanan. Juga ditentukan tingkat yang maksimum oleh perusahaan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di metode pengendalian bahan baku. Bayangkan bahwa perusahaan punya bahan baku dalam jumlah yang banyak. Oke. Dan perusahaan tidak mungkin melakukan pemeriksaan satu persatu karena tidak efisien. Maka perusahaan bisa menerapkan metode ABC. Dengan metode ABC ini, perusahaan membagi persediaan menjadi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A itu adalah barang-barang yang harga perolehannya tinggi atau mahal. Ini bahan baku utama. Nah, pengendaliannya adalah dibeli dalam jumlah kecil dan dikendalikan dengan secara ketat. Kelompok yang C, ini harga belinya murah, bukan bahan baku utama, maka dia biasa dibeli dalam jumlah yang langsung besar dan pengendaliannya secara fisik tidak terlalu ketat. Nah, kelompok B di antara A dan C. Kenapa dibuat kelompok ini? Jadi perusahaan akan fokus mengendalikan untuk kelompok A yang paling utama dan kelompok B. Sedangkan kelompok C tidak perlu dipendalikan tapi dibeli dalam jumlah yang besar. Nah, hal ini membantu untuk mengefisiensikan perhatian si manajemen. Jadi perusahaan itu manajemen
punya banyak hal yang harus diperiksa, tapi waktunya terbatas. Nah, metode ABC ini bisa membantu manajemen untuk mengefisiensikan perhatiannya dengan waktu yang terbatas. Dia hanya fokus more on kelompok A. Mungkin juga di kelompok B, kelompok C dia tidak terlalu diperhatikan. Nah, kalau contoh di sini misalnya P, ini ada kuantitasnya, ini ada biaya per unitnya, ada jumlah biaya. Kalau kita lihat di sini, yang termasuk dalam kelompok A adalah P, Q, S, dan T. Nah, yang berikutnya, yang B itu adalah yang R, yang U, nah, sedangkan V dan W ini kelompok C. Jadi nanti kalau sudah bagi seperti itu, maka manajemen harus fokus pengendaliannya di bahan baku P, bahan baku Q, bahan baku T, dan bahan baku S. Kemudian juga agak memberikan fokus, tapi di bawah yang tadi itu untuk yang R dan untuk yang U. Sedangkan V sama W tidak perlu dikendalikan, beli dalam jumlah besar saja. Jadi P dan Q masuk kelompok A, R, S, T masuk kelompok B, dan U, V, W masuk sebagai kelompok C. Ini tergantung pengklasifikasian perusahaan. Nah, just in time. Apa ini just in time? Just in time itu pada dasarnya idealnya tidak memiliki persediaan. Perusahaan baru akan produksi jika ada pesanan dari pelanggan. Ada pesanan dari pelanggan memicu perusahaan untuk memesan bahan baku ke pemasok. Tidak ada pesanan dari pelanggan, tidak ada pesanan bahan baku pemasok. Jadi just in time tidak ada persediaan. Nah, perusahaan baru akan memproduksi barang jadi setelah adanya pesanan dari pelanggan. Atau dia namanya pull system. Nah, yang kita kenal itu namanya biasanya yang kita kenal di perusahaan yang bukan menerapkan just in time itu adalah push system. Nah, di push system ini biasanya dimulai dengan satu produksi dulu. Setelah itu, jadi dia pesan bahan baku dulu. Kedua, dia produksi. Ketiga, jadi dan dijual, dipasarkan, dipromosikan. Nah, ini yang biasanya terjadi di just in time. Jadi produksi dulu, dipesan bahan baku dulu ke pemasok, terus produksi, barangnya jadi, terus dengan marketing itu di-push. Di-push itu didorong dari perusahaan barangnya ke pelanggan, makanya push system. Nah, kalau just in time itu justru kebalik, dia pull system. Jadi kalau just in time itu modelnya ada pesanan dari pelanggan dulu. Nah, pesanan dari pelanggan ini akan memicu pesanan bahan baku ke pemasok. Nah, baru kemudian produksi, kalau sudah jadi baru dia kirim ke pelanggan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini just in time ini adalah yang lebih efisien. Nggak ada persediaan, tidak ada persediaan berarti tidak ada biaya penanganan persediaan. Nah, kenapa penting ini? Sekarang justru biaya penanganan persediaan itu mahal. Sewa gudang mahal, gaji untuk tenaga pengaman mahal, listrik, air, telepon juga makin mahal, investasi, return on investment juga lebih tinggi dari modal yang diterapkan ke persediaan. Oke. Nah, ini backflush costing. Jadi sistem just in time tidak seperti sistem yang biasa kita kenal, yang push system. Jadi yang kita pelajari di job order costing dan proses costing itu bahan baku dibeli, diproduksi jadi work in process, jadi barang jadi, baru dijual. Sedangkan ini justru dia sifatnya cepat, ada pesanan dulu dari pelanggan, kemudian dia pesan bahan baku, diproses, dan dikirim ke pelanggan. Jadi just in time memerlukan namanya backflush costing. Pertama, mencatat pembelian bahan baku, jurnal bahan baku dan bahan baku dalam proses. Ini adalah gabungan dari akun bahan baku dan akun barang dalam proses. Makanya namanya bahan baku dalam proses. Oke. Misalnya beli bahan baku selama Juni sebesar 78 juta.
bahan baku 78 juta, utang dagang 78 juta. Yang berikutnya, mencatat biaya tenaga kerja langsung. Misalnya tenaga kerja 15 juta, overhead 10 juta 80 ribu. Jurnalnya biaya tenaga kerja langsung pada overhead, kemudian utang dagang atau akun lainnya. Menentukan jumlah barang jadi. Jadi jumlah barang jadinya selama 2018 adalah 1000 unit. Biaya standarnya ini dapat dari yang standar perusahaan, ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, totalnya 620. Dibuat jurnal barang jadi 62 juta ini adalah tadi yang dihasilkan 100.000 unit, biaya standarnya adalah 620 atau 62 juta. Nah, ini bahan bakunya, biaya standar kali 10.000, tenaga kerja juga biaya standar kali 10.000, dan overhead juga biaya standar kali 10.000. Nah, dijual 99.000. Nah, beban pokok penjualan 61380. Dari mana beban pokoknya? Tadi kita lihat biaya standarnya totalnya adalah 620. Berarti beban pokok penjualannya adalah biaya standar 620 dikalikan dengan barang jadi yang terjual adalah 99.000, dapat beban pokok pada barang jadi 61380. Mencatat selisih biaya, overhead. Nah, tadi biaya tenaga kerja yang sudah dicatat adalah 15.120, overheadnya 10.080. Ini baru estimasi ya. Nah, ini sekarang dapat aktualnya. Aktualnya tenaga kerja 14.40, sedangkan overheadnya 9.600. Jadi yang dicatat di awal tadi kelebihan, atau kalau Anda ingat di job order costing, ini yang dicatat over applied. Nah, apa jurnalnya? Nah, biaya tenaga kerja yang dialokasikan 14.400, ini biaya tenaga kerja yang aktualnya. Nah, biaya overhead pabriknya 10.080, didapat beban pokoknya adalah 1.200.000. Jadi menambah beban pokok. Ini saldo persediaan akhirnya. Berarti sudah selesai presentasi saya tentang bab 7 di buku Akuntansi Biaya edisi 5 Firdaus Dunia. Jangan lupa, jika Anda ingin berlatih mengerjakan soal-soal dan mendapatkan pembahasan lengkap tentang bab 7 di buku ini, Anda bisa masuk ke e-learning akuntansi biaya di e-learning.penerbitsalemba.com, cari akuntansi biaya Firdaus Dunia di situ, kemudian Anda buka bab 7. Nah, yang membeli buku fisik yang original dari Penerbit Salemba itu akan mendapatkan kode akses. Anda bisa gratis memanfaatkannya untuk berlatih soal-soal di bab 7 ini. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.